Untuk persiapan gigi bungsu yang paling penting dipahami pasien adalah bahwa pasien saat itu datang ke klinik dalam kondisi yang sehat sepenuhnya. Dalam arti, karena prosedur itu kan pasien akan membuka mulut lumayan lama, mungkin 20 sampai 30 menit. Jadi dipastikan bahwa dia nggak sedang batuk, tidak sedang pilek. Kalau itu akan terganggu atau prosedur pekerjaannya nanti operasinya kurang smooth. Jadi kondisi fisik harus sehat betul. Kedua, pada pasien itu tidak di kondisi lokal di giginya itu sendiri tidak ada peradangan. Jadi giginya zaman dulu kita sering dikasih tahu bahwa jangan cabut gigi saat sedang sakit. Ada betulnya. Pada saat sedang ada radang di sekitar gigi geraham bungsunya itu, mungkin efek obat anestesi bekerja kurang optimal. Jadi pasien akan merasakan masih sudah dibius kok masih terasa sakit. Ya, kadang-kadang salah satu di antara keluhannya apabila gigi tidak dalam keadaan sehat atau dalam radang sekitarnya dalam keadaan inflamasi atau radang, prosedur operasi itu menjadi semakin lama karena pasien masih merasakan nyeri. Kemudian dapat dipastikan lagi pasien harus mengecek apakah dia sudah punya foto panoramik. Foto panoramik itu adalah foto ronsen yang sifatnya dia menggambarkan kondisi posisi geraham bungsu itu terhadap struktur sekitarnya, apakah dia dekat dengan namanya kanalis mandibularis atau syaraf rahang bawah, atau kalau gigi atas dia dekat dengan sinus atau tidak. Foto ronsen itu berguna bagi dokter juga untuk memberikan guidance. Apakah struktur yang penting itu bisa kita hindari, atau kemudian apa sih yang kita harus aware, misalnya mengenai bagaimana kita mendapatkan akses terhadap gigi tersebut, berapa banyak tulang yang harus diambil untuk mencapai gigi yang akan kita operasi tersebut. Pasien kemungkinan dan hampir pasti akan mengalami nyeri pasca operasi. Nyeri pasca operasi itu sangat sangat umum pada semua prosedur operasi, terlebih ada suatu benda, dalam hal ini adalah geraham bungsu yang diambil dari badan kita, rasa nyeri itu pasti ada. 1 jam sesudah operasi itu biasanya pasien kita minta untuk mengkonsumsi obat anti nyeri, antibiotik dan anti radang yang kita berikan. Jadi itu kita kasih, itu sudah biasanya sudah package sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Kemudian pasien itu dalam 1 jam setelah operasi itu boleh mengkonsumsi makanan apapun juga. Secara prinsip kita tidak memberikan pantangan tidak boleh makan makanan tertentu, enggak. Yang paling penting adalah suhunya tetap dijaga agar tidak terlalu panas. Dingin-dingin akan jauh lebih baik. Dalam hal ini mengurangi pembengkakan dan pembekuan darah akan berlangsung lebih cepat. Tantangan yang paling utama dalam mencabut geraham bungsu ini dan pasca tindakannya apa yang tidak boleh dilakukan oleh pasien itu adalah berkumur. Itu 24 jam pasien tidak boleh berkumur. Kenapa? Kalau di kulit kita luka itu bisa kering, darah akan bisa seperti semacam bekuan darah menutup luka. Luka akan berhenti. Tapi pada mulut yang selalu basah kondisinya, lingkungannya, luka kering atau bekuan darah itu untuk menjadi kering kemungkinannya akan sangat-sangat kecil. Nah, darah itu akan membentuk suatu bekuan tutup yang seperti bentuknya seperti jelly. Jelly itu di bawah 24 jam dia masih labil. Pasien biasanya kita infokan untuk 1 minggu kemudian untuk kontrol, itu kan pada prosedurnya dijahit ya, gusinya tadi dijahit. Nah, itu akan ada prosedur buka jahitan. Biasanya buka jahitan itu kita lakukan jangan kurang dari 5 hari, jangan lewat dari 14 hari. Kurang dari 5 hari, penutupan luka belum berjalan sempurna. Lewat dari 14 hari, benang yang kita pakai jahit itu malah jadi tempat sangkutan makanan. Jadi terjadi infeksi sekunder, malah jadi bengkak. Jadi 7 hari itu udah sweet spot lah, adalah titik yang paling baik, yang paling ideal di saat pasien akan kontrol untuk buka jahitan.